Penerimaan atau pendapatan pemerintah adalah penerimaan semua kas, baik kas pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang didapat dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah baik dari pusat maupun pemerintah daerah. Dasarnya, penerimaan atau pendapatan negara terdiri atas yang pertama adalah pajak. Pajak merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak tanpa memberikan imbalan secara langsung. Yang kedua adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan imbalan langsung. Kedua adalah keuntungan perusahaan negara. Bagian yang diperoleh dari keuntungan perusahaan negara ini seperti BUMN atau BUMD itu karena adanya modal yang ditanamkan pemerintah kepada perusahaan tersebut adalah denda dan sita. Pemerintah memungut denda dan sita kepada masyarakat yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Pertama adalah pinjaman. Pinjaman merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan negara yang walaupun pengembaliannya itu lebih besar karena ditambah dengan bunga. Penerimaan atau pendapatan pusat terdiri atas pendapatan negara dan hibah serta penerimaan pembiayaan. Negara dan hibah yang pertama adalah penerimaan perpajakan, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, cukai, dan lain-lain. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah seperti bea masuk atau pajak ekspor. Sedangkan penerimaan pendapatan bukan pajak yaitu contohnya seperti yang pertama seperti penerimaan sumber daya alam, yang kedua adalah bagian laba dari perusahaan negara seperti BUMN, yang ketiga PNBP dan lainnya. Yang kedua penerimaan pembiayaan terdiri atas seperti obligasi, penjualan obligasi pemerintah. Terus yang kedua pinjaman luar negeri, yang ketiga penjualan aset, yang keempat pinjaman sektor perbankan dan lain sebagainya. Atau pendapatan pemerintah daerah terdiri atas yang pertama adalah pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi. Yang kedua perimbangan, yaitu contohnya seperti dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Adalah pendapatan lain-lain yang sah, seperti hibah dan dana darurat. Sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa tahu potensi dari sumber pendapatan dan penerimaan daerah? Sekarang kita bahasnya di daerah ya. Sebelum masuk ke caranya, kita harus tahu dulu nih, daerah itu dibagi apa aja. Daerah itu dibagi menjadi 4 menurut potensi dan kemampuan mengelola di daerah tersebut. Yang pertama, daerah dengan potensi yang tinggi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Yang kedua, daerah dengan potensi yang tinggi namun kemampuan mengelolanya yang rendah. Yang ketiga, daerah dengan potensi yang rendah namun dengan pengelolaan yang tinggi. Dan yang keempat, dari potensi dan kemampuan mengelolanya sama-sama rendah. Nah, strategi yang pertama yaitu untuk daerah dengan potensi yang tinggi dan kemampuan pengelolaan yang tinggi juga. Di kondisi ini tuh yang perlu dilakukan yaitu menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Oke. Masuk yang kedua yaitu daerah dengan potensi yang tinggi namun dengan kemampuan pengelolaan yang rendah. Nah, kondisi seperti ini tuh sering terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia pada saat ini. Yang perlu dilakukan ada 4. Yang pertama, intensifikasi pendapatan. Yang kedua, join mitra dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang sudah ada. Dan yang ketiga, joint venture dengan investor. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola potensi yang sudah ada. Oke, yang ketiga yaitu untuk daerah dengan potensi yang rendah namun dengan kemampuan mengelola yang tinggi. Untuk daerah seperti ini itu diperlukan ekspansi. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya atau potensi dari daerah lain, kita kelola dengan kemampuan mengelola kita. Contohnya nih, di daerah A
tidak mempunyai hutan yang lebat. Nah, namun kita bisa mengambil atau membeli bahan mentah dari daerah lain yang memiliki sumber daya yang melimpah, dan kita bisa mengelolanya menjadi barang matang. Contohnya seperti itu. Dan yang keempat, kita masuk yang keempat, daerah dengan potensi yang rendah dan kemampuan yang mengelola yang rendah. Daerah seperti itu bisa dibilang udah sangat buruk sekali. Nah, strategi yang sangat perlu diperhatikan yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui edukasi dan juga pelatihan. Nah, Selanjutnya, aku akan membahas tentang analisis penghitungan potensi pendapatan basis mikro. Secara sederhana, potensi pendapatan basis mikro adalah cara untuk memperkirakan berapa banyak pendapatan yang bisa dihasilkan oleh unit-unit ekonomi kecil seperti warung, pedagang kaki lima, petani kecil, tukang ojek, atau pengrajin rumahan dalam suatu wilayah tertentu. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam unit mikro. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Ini bisa dilakukan melalui survei langsung, wawancara, atau menggunakan data sekunder dari instansi di BPS atau Dinas UMKM. Data yang dikumpulkan antara lain jumlah unit-unit usaha, rata-rata pendapatan per bulan, serta biaya operasional. Setelah datanya lengkap, kita bisa mulai menghitung potensi pendapatan. Caranya cukup sederhana. Kita gunakan rumus potensi pendapatan jumlah unit mikro dikalikan dengan rata-rata pendapatan bersih per unit. Misalnya, jika di suatu daerah terdapat 100 warung dengan pendapatan bersih rata-rata 3 juta rupiah per bulan, maka potensi pendapatannya mencapai 300 juta rupiah per bulan. Dari hasil hitungan ini, kita bisa melakukan analisis lebih dalam. Kita bisa melihat sektor mana saja sih yang memiliki potensi tertinggi serta memahami tantangan dan peluangnya. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran, menyalurkan bantuan usaha secara lebih efektif, atau bahkan menghitung potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan memahami potensi ekonomi di tingkat mikro, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput cara lebih berkelanjutan dari inklusif dan inklusif. Jadi itulah penjelasan tentang analisis penghitungan potensi pendapatan basis mikro. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu dan menjadi referensi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.